dan saya pasti masuk surga. Itu konyolnya orang Kristen tuh. Itu ajaran Kristen itu agak konyol itu, Pak Mandara. Kalau Islam lebih realistis, masih mudah-mudahan timbang-timbang mana pahala, mana dosa tuh. Tapi orang Islam tuh gak berani bilang masuk surga pasti, masih mudah-mudahan masuk surga. Lebih realistis, nggak tahu Tuhan masukin gua apa enggak. Orang Kristen ajarannya agak konyol, pasti masuk surga. Dan gua hebatnya tuh percaya ajaran Kristen. Ini yang mati gitu. Kayak gua demen. Aku mati hari ini pasti masuk surga kok, malah aku senang-senang aja. Kalau masuk surga ngapain balik? Itu konyolnya orang Kristen. Gak capek hutang, gak capek puasa, gak capek apa, percaya Yesus aja. Cuma percaya Yesus masuk surga, mati kayu salib dan biru. Itu gak tahu siapa yang ciptain itu pinter. Cara itu mudah. Tadi kau percaya kan? Itu. Siapa yang ciptain itu gampang masuk surga? Tapi aku percaya, kalau mati aja. Kalau kamu kalian yang masih muda-muda masuk surga, hati-hati sama gue yang pasti masuk surga. Lu harus khawatir sama gue. Karena saya agak-agak ngaco, makanya mau cetuk tulis tuh, agama itu tuh racun. Agama tuh racun buat orang tua, makanya buang semua agama dari dia. Dan gawatnya aku sekolah gitu tinggi, percaya mati ini. Aku percaya tuh aku masuk surga, itu yang gawat itu. Bapak saya mau meninggal juga saya tanya, Bapak masih mau umur panjang nggak? Cukup, kata bapak saya. Saya doa sama Tuhan supaya Bapak lebih panjang umur, nggak cukup. Kamu punya cucu, lihat kamu tak cukup. Bapak yakin nggak masuk surga? Dia diem. Ini cerita sama dia, itu saya yakin. Dan Bapak sampai surga, adik kita udah jemput tuh yang meninggal di bawah 12 tahun itu. Orang Islam bilang begitu. Dan saya percaya dia masuk surga, dia udah tunggu. Ya, kalau Bapak masuk gelap, terang itu Yesus jemput Bapak tuh. Itu percaya dia, percaya nggak percaya, ya udah. Pulang ke surga. Gitu aja udah. Makanya saya bilang mungkin ini ajaran Kristen yang paling, kalau mau pakai mau cetung punya pikiran, yang paling menyesatkan tuh Kristen punya ajaran itu, kita mau cetung itu. Orang mati nyanyi-nyanyi masuk surga, gimana tuh orang itu? Orang mau cetung tuh sebel sekali dulu, dia nggak bisa terima, itu ajaran gila nih. Gimana percaya Yesus masuk surga? Dari mana lu ajaran kayak gitu? Nah, saya kasih tahu orang, saya agak kacau nih, kok percaya yang itu tuh? Gue itu agak kacau nya gue nih. Makanya gue kalau mati itu gue tunggu nih. Gue tunggu nih, mati itu, menarik itu. Saya tulis di pusara, mati adalah keuntungan. Bapak Ibu percaya sama saya. Anda ngerjain saya pun, ngerusak nama saya depan rakyat pun, kekuasaan itu punya Tuhan. Aku ingatin berkali-kali, bukan kasih tahu saya nih, kekuasaan punya Tuhan. Kalau saya tentukan yang kekuasaan mau kasih ke saya, lu mau jungkir baik tetap gua jadi gubernur lo. Santai aja. Kalian nggak usah terlalu ini, nggak usah khawatir. Karena kita orang beriman, beragama semua, toh. Saya beriman sama Tuhan, sungguh-sungguh beriman. Makanya saya nggak pernah takut kehilangan jabatan saya dari dulu. Bahkan nyawa saya nggak pernah takut. Karena saya tahu kemana saya akan pergi kalau saya mati. Itu nama iman. Bukan cuma ngomong doang iman. Masih ngomong iman. Sembahyang apa iman. Imannya apa? Kok kasih tahu lo iman seperti apa. Kenapa saya nggak pernah takut kehilangan jabatan? Karena saya tahu jabatan Tuhan yang kasih. Kenapa saya nggak pernah takut saya mati? Karena saya tahu saya pasti masuk surga. Dan dapat rumah, dapat makan. Itu jaminan Nabi saya. Saya pengikut Nabi Isa. Jelas janjinya. Pasti masuk surga, pasti dapat rumah, pasti makan. Itu iman saya. Tapi saya nggak pernah takut. Lu kalau cuma masih setengah-setengah, nggak usah ngomong sama saya. Nggak usah iman. Ini keterlaluan ini. Ini manfaatkan moratorium, nggak bisa ganti nih. Aku lapor presiden, aku mau ganti nih Pak. Ini orang bilang, oh Anda hoax persiapan ganti untuk orang dia. Udah, aku full dulu deh. Aku pengen demen tuh main kayak gini sama. Aku full dulu sampai pemilihan. Kita lihat nasib kekuasaan di saya apa bukan. Lu main semua. Bertatat semua. Kalau sekarang gue ganti nggak enak dong. Dia bilang gue ganti orang saya. Gue demen. Ayo mulai. Saya tunggu. Kalau Pak Sekda tenangnya kita tinggal tunggu minggu ini kok. Minggu depan udah tahu kok daftar nggak daftar gitu.
Tinggal tunggu minggu depan kok santai aja saya. Kan 2-3 penutupan. Minggu ini kok penutupan Jumat kok. Kita tinggal tunggu aja. Rapim berikutnya kita udah tahu kok siapa yang calon nggak calon. Santai aja kita. Ya Pak Ibu nggak usah terlalu pusing. Masih mau tegas sama Bapak Ibu. Dia udah 4 tahun kita bareng ini. Masa nggak kenal saya lagi? Saya serius, betul-betul. Saya ini serius nih untuk perbaiki negeri ini. Saya serius ini. Kalau nggak ngapain saya masuk ke politik, Bapak Ibu? Kurang kerjaan saya masuk ke sini sebetulnya.